Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak rica-rica ayam, cepat empuk, pedas dan enak. Insya Allah bikin nagih, yaitu rica-rica ayam kampung. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 600 gram ayam kampung yang telah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong kecil seperti ini. Tujuan ayamnya dipotong kecil-kecil seperti ini supaya cepat empuk dan bumbunya lebih meresap ke dalam daging ayam. Kalau teman-teman mau memotongnya agak besar-besar juga nggak apa-apa ya, sesuaikan selera saja. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ayamnya. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 20 buah bawang merah, 9 siung bawang putih, 250 gram cabai rawit yang telah saya kukus sebelumnya, lada bubuk secukupnya atau teman-teman bisa menggunakan lada butiran juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Semua bahan-bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selanjutnya ada 3 butir kemiri, ini juga sama ya, kita potong-potong terlebih dahulu. Oke, setelah semua selesai dipotong-potong, lanjut kita masukkan ke dalam chopper atau blender. Kalau teman-teman tidak ada blender juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya. Cabai rawitnya juga kita masukkan. Dan ini hasil bumbu yang telah kita haluskan tadi. Seperti ini ya, benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bumbu irisnya ada 4 buah bawang merah. Kita iris tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya ke bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun jeruk, 1 siung jahe, 1 lembar daun salam, dan 1 batang serai. Untuk jahe dan serainya kita geprek saja seperti ini. Kemudian serainya bisa kita potong menjadi beberapa bagian atau bisa juga ditali, sesuaikan selera teman-teman saja. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang merah yang telah kita iris tipis-tipis tadi. Tumis bawang merah sampai warnanya kuning kecoklatan. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa masukkan bumbu pelengkapnya juga, ada daun salam, daun jeruk, jahe, dan juga serai. Tambahkan secukupnya lada bubuk. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini bumbunya sudah matang, sudah keluar minyaknya. Langsung saja kita masukkan ayam yang telah kita cuci bersih dan telah kita potong-potong tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata, sampai ayamnya ini terbalut sama bumbu. Setelah ayam dan bumbu sudah tercampur merata seperti ini, sekarang kita tutup dan kita ungkep selama 10 menit. Jangan dikasih air dulu ya teman-teman. Untuk memasaknya ini gunakan api kecil cenderung sedang ya.
Jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Setelah kita aduk-aduk, boleh kita tutup kembali ya. Seperti ini hasilnya setelah kita ungkep selama 10 menit. Kita buka tutupnya. Kemudian boleh kita tambahkan air. Karena kita menggunakan ayam kampung, untuk menambahkan airnya usahakan sampai semua ayamnya kecelup seperti ini ya. Tambahkan 10 gram gula merah, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Dan jangan lupa tambahkan kaldu bubuk rasa sapi, saya gunakan yang merek ini. Gunakan secukupnya ya, sesuaikan saja selera teman-teman, bisa dicicipi nanti. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, boleh kita tutup, kemudian kita masak selama 10 menit. Ini tipsnya ya teman-teman, supaya cepat empuk. Kita masaknya menggunakan metode 10-30-7. 10 menit kita masak seperti ini, kemudian kita matikan kompornya dan diamkan selama 30 menit. Selanjutnya kita masak lagi selama 7 menit, insya Allah sudah empuk. Selama ayamnya kita masak 10 menit ini, jangan lupa sesekali diaduk supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Oke, ini sudah kita masak selama 10 menit. Kemudian kita matikan kompornya dan diamkan selama 30 menit dalam keadaan tertutup rapat seperti ini ya. Selanjutnya setelah kita diamkan selama 30 menit, boleh kita nyalakan kompornya lagi. Kemudian kita tambahkan air secukupnya. Untuk penambahan air yang kedua ini secukupnya saja, jangan seperti yang tadi ya teman-teman, sedikit saja seperti ini. Karena ayamnya ini sudah mulai empuk, jadi tidak perlu banyak air. Kemudian kita tutup lagi dan masak selama 7 menit. Setelah kita masak 7 menit, boleh kita cek apakah sudah empuk. Dan ternyata sudah empuk ya teman-teman, dan kuahnya juga sudah mulai menyusut. Boleh kita tambahkan kecap secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Ini ala ruka masak ya teman-teman. Penambahan kecapnya itu di belakangan atau di akhir supaya rasanya tidak pahit. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang manis, saya tambahkan lagi sedikit kecap manis dan juga tambahkan sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali. Setelah kecapnya kita masukkan, masaknya sebentar saja ya teman-teman, cukup sampai kuahnya menyusut seperti ini ya, tidak perlu lama. Rica-rica ayam kampung sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap, ayamnya empuk. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Rica-rica ayam kampung siap untuk disajikan. Bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler. Ayam yang saya gunakan ini bagian dada ya teman-teman. Sudah saya potong menjadi 8 bagian dan telah saya cuci bersih. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian paha juga boleh ya, tidak harus bagian dada. Kemudian ayamnya akan saya rebus terlebih dahulu untuk menghilangkan kotorannya. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya sudah mendidih. Kemudian kita masukkan ayam semuanya. Rebus sebentar saja, kira-kira seperti ini.
Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 7 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 3 butir kemiri. Bawang merah, bawang putih, jahe, dan kemirinya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai, langsung saja kita tuang di cobek. Tambahkan 1 sendok teh merica butiran dan kemudian kita ulek. Oke, ini hasil bumbunya setelah kita ulek. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 batang serai. Ini serainya saya geprek, kemudian potong menjadi 3 bagian. Untuk bumbu irisnya ada 7 buah cabai rawit merah. Kita potong serong seperti ini. 3 buah cabai merah keriting, potong serong juga. Setengah buah bawang bombay, ini saya gunakan setengah saja ya teman-teman, karena ini bawang bombay-nya itu besar. Kalau teman-teman menggunakan bawang bombay yang ukuran sedang, gunakan 1 buah ya. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita goreng ayamnya yang telah kita rebus tadi ya. Sebelumnya ditaburi dulu tepung ya teman-teman, agar tidak meletup-letup, karena saya kehabisan tepung jadinya tidak saya taburi tepung. Goreng ayamnya sampai kecoklatan saja seperti ini ya, tidak perlu lama-lama. Setelah warna ayamnya sudah kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kurangi minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Masukkan serai yang telah kita geprek, kemudian aduk-aduk kembali dan tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, masukkan ayam yang telah kita goreng tadi, kemudian aduk-aduk. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. 12 sendok teh kecap manis. Untuk kecap manisnya ini sesuaikan selera teman-teman ya, kalau suka lebih manis boleh ditambah. Tambahkan juga 2 sendok teh saus tiram. Maaf saat memasukkannya tidak kerekod, kameranya mati. Kemudian aduk-aduk. Tambahkan air secukupnya, kurang lebih 1,5 gelas. Kemudian aduk-aduk kembali, masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap, dan ayamnya matang. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut. Kita masukkan irisan cabai dan juga bawang bombay. Kemudian aduk-aduk kembali. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan tambahkan sedikit lagi kecap manis.
Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, ayam kecap bawang bombay sudah matang, kuahnya sudah menyusut, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Hari ini kita akan memasak salah satu menu favorit banyak orang, yaitu ayam kecap pedas. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 700 gram ayam broiler. Untuk ayamnya kita rebus terlebih dahulu. Sebentar saja, kurang lebih selama 5 menit. Tujuannya untuk mengurangi lemak yang berlebihan dan menghilangkan kotoran yang menempel. Oke, jadi seperti ini hasil ayam yang sudah kita rebus sebentar tadi. Ayam yang kita gunakan ini bagian dada ya teman-teman. Sudah kita cuci bersih, kemudian dipotong menjadi beberapa bagian. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian paha saja ataupun sayap saja juga boleh ya. Sesuaikan selera teman-teman saja. Kita sisihkan dulu ayamnya. Selanjutnya untuk bahan bumbu halusnya ada 10 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 3 butir kemiri, 10 buah cabai merah keriting, 10 buah cabai rawit merah. Oke, untuk semua bahan bumbu halusnya akan kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di chopper. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek, sesuaikan saja yang ada ya. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, boleh menggunakan ketumbar butiran, setengah sendok teh lada bubuk, oke seperti ini ya hasil bumbunya yang sudah kita haluskan, sudah benar-benar halus. Boleh kita sisihkan dulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 1 batang serai. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek saja seperti ini. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya harum dan mengeluarkan minyak. Ini tandanya bumbu sudah matang. Selanjutnya tambahkan air secukupnya, dikira-kira saja ya teman-teman. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan ayam yang sudah kita rebus tadi semuanya. Oke, kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Tambahkan 4 sendok teh kecap manis. Kalau teman-teman suka lebih manis lagi, boleh ditambah kecapnya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, selanjutnya kita masak lagi sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap.
ayamnya empuk, bumbunya mengental. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kuahnya sudah mulai menyusut dan bumbunya juga sudah mulai mengental. Selanjutnya kita koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin dan kurang manis, kita tambahkan lagi sedikit garam dan juga kecap manis. Untuk total kecap manisnya ini jadi 5 sendok teh ya teman-teman. Boleh juga ditambah ya kalau lebih suka agak manis lagi. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, ayam kecap pedas sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya menyusut, bumbunya mengental dan meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di piring saji. Ayam kecap pedas siap untuk disajikan. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 800 gram ayam kampung yang telah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong seperti ini ya. Tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, agar nanti bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya biar lebih mantap rasanya. Kalau teman-teman mau menggunakan ayam broiler juga boleh ya, tidak harus menggunakan ayam kampung. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kemudian semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Bawang putihnya juga sama ya, kita potong-potong terlebih dahulu. Selanjutnya ada 7 butir kemiri dan 3 sendok teh merica butiran, atau teman-teman bisa menggunakan lada bubuk ya, tidak harus yang butiran, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian 1/4 cabai rawit biasa, ini sebelumnya saya kukus terlebih dahulu ya. Kalau di Blora itu menggunakan cabai yang seperti ini ya teman-teman, tidak menggunakan cabai rawit merah. Kemudian semua bahan bumbunya akan saya blender saja. Kalau teman-teman mau menghaluskan menggunakan cobek juga boleh. Dan ini hasil bumbunya benar-benar halus. Sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke bumbu irisnya, ada bawang merah. Iris tipis-tipis saja seperti ini. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 10 gram gula merah, 1 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 ruas jahe, 1 batang serai. Kemudian untuk jahe dan serainya akan saya geprek saja. Kemudian serainya kita tali seperti ini atau mau dipotong-potong juga boleh. Setelah semua bahannya sudah siap, sekarang mari kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan atau wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Kemudian masukkan irisan bawang merah. Aduk-aduk dan goreng sampai warnanya kecoklatan. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada serai, daun salam, daun jeruk dan juga jahe. Kemudian tumis kembali. Tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, sudah keluar minyaknya dan bumbunya itu menggumpal. Langsung saja masukkan potongan ayam.
Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan dikasih air dulu ya teman-teman, agar rasanya itu lebih mantap. Kemudian tutup, kita ungkep sebentar. Oke, setelah kita ungkep baru kemudian beri air secukupnya. Karena ayam yang saya gunakan ini ayam kampung, jadi saya tambahkan air itu agak banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan ayam broiler, airnya secukupnya saja ya. Kemudian masukkan gula merah, garam, dan juga kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, kita tutup kembali ya. Lalu masak sampai matang. Jangan lupa sesekali kita aduk agar yang bagian bawahnya tidak gosong. Setelah airnya menyusut, ayamnya sudah empuk, kita tambahkan 4 sendok teh kecap manis, atau kalau teman-teman mau lebih manis lagi boleh ditambah ya kecapnya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masak kembali sampai matang dan rasanya pas, kecapnya meresap. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang manis, saya tambahkan lagi kecap manisnya. Lalu aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, rica-rica ayam sudah matang, kuahnya juga sudah menyusut. Langsung saja matikan kompornya dan kita pindah di mangkok saji. Nah, itulah tadi resep rica-rica ayam paling enak ala rumahan. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba. Hari ini saya memasak olahan ayam, rasanya sangat lezat, pedas, manis, gurih, pokoknya enak banget, yaitu ayam kecap pedas manis. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 600 gram ayam broiler. Bagian ayam yang saya gunakan campur ya teman-teman, ada bagian dada, paha, ceket, dan sayap. Kemudian ayamnya akan saya potong-potong terlebih dahulu. Ini ayamnya sebelumnya sudah saya cuci bersih ya, tinggal memotongnya saja. Untuk memotong ayamnya ini sesuaikan selera teman-teman saja, mau agak besar atau mau kecil-kecil. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita akan merebus ayamnya. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan ayam yang telah kita potong-potong tadi semuanya. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Tujuannya ayamnya direbus terlebih dahulu untuk membuang kotorannya dan juga mengurangi bau amis ya. Rebus ayam selama kurang lebih 10 menit. Oke, seperti ini ya, sudah 10 menit. Selanjutnya boleh kita angkat dan tiriskan ayamnya. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 8 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 7 buah cabai rawit merah, 2 butir kemiri, sedikit kunyit. Untuk semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuang di blender. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan cobek juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Oke, seperti ini hasil bumbu yang telah kita haluskan tadi, sudah benar-benar halus. Kita sisihkan dulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada setengah ruas jahe, 1 batang serai,
Jahe dan serainya kita geprek saja seperti ini. Semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, taburi tepung terigu secukupnya supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ayam. Kemudian masukkan ayam yang telah kita rebus tadi. Goreng ayam sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, ayamnya sudah matang. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, jahe dan serai. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai benar-benar matang, aromanya harum. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah matang, minyaknya sudah keluar dan aromanya harum. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh lada bubuk, 10 gram gula merah. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk dan ratakan. Tambahkan 3 sendok teh kecap manis. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap ke dalam ayam. Jangan lupa sesekali diaduk supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, ayam kecap pedas manis sudah matang, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Langsung saja matikan kompornya dan pindah di piring saji. Sebelum disajikan, taburi bawang merah goreng supaya rasanya lebih nendang. Ayam kecap pedas manis siap untuk disajikan.